Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizal Amali dengan NIM 2212305. Di sini saya akan melakukan membuat sebuah video mengenai studi kelayakan investasi, yang mana ini merupakan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomika dan Ekonomi Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Askia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama pendahuluan. Di sini ada identifikasi dan penjelasan usaha. Proyek Ceter Yung Rangga merupakan sebuah proyek properti berskala besar yang diluncurkan sejak tahun 1995. Proyek ini mengembangkan kawasan resort di lahan lebih kurang 100 hektar yang mencakup villa atau residensial, equestrian center, hotel, spa, dan sport kompleks, area komersial, bangunan pendukung seperti perumahan karyawan, water treatment plant, dan lain-lain, serta juga jalur hijau. Tujuan utama proyek ini adalah menciptakan sebuah kawasan resort yang unik, memadukan gaya ranch dan resort dengan fasilitas lengkap. Modal yang digunakan dalam proyek ini bersifat besar dan jangka panjang, sehingga penting untuk dilakukan evaluasi investasi gunanya untuk mengetahui kelayakannya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya atau bagian kedua, poin kedua, analisis biaya produksi. Di sini ada beberapa poin, yaitu poin A, rincian biaya produksi. Proyek Ceter Yung Rangga ini memiliki komponen biaya sebagai berikut, yang bisa kita sama-sama lihat di layar. Yang pertama itu biaya konstruksi. Ada biaya villa, bangunan sarana prasarana, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya yang kedua itu biaya pendukung, seperti pemasaran, overhead, perizinan, desain, bunga bank, asuransi, dan lain-lain. Sehingga total biaya produksi itu mencakup sebesar 121.493.750.000. Dan pada yang poin B yaitu perhitungan biaya variabel, tetap, dan margin. Jadi total pendapatan atau cash inflow 190.772.079.000. Total pengeluaran atau cash outflow sebesar 121.493.750.000. Dan laba bersih atau projected net profit sebesar 35.202.956.100 rupiah, sehingga margin keuntungannya 29,18% dari total pendapatan. Jadi biaya tetap dan variabel itu biaya tetap mencakup bunga bank, asuransi, dan overhead, serta biaya variabel itu mencakup biaya konstruksi villa, fasilitas, dan pemasaran. Baiklah, selanjutnya itu bagian ketiga, analisis investasi dan pengembangan. Yang A, proyeksi arus kas. Arus kas proyek dihitung menggunakan analisis cash inflow dan cash outflow yang kita bahas sebelumnya. Lalu proyeksi arus kas menunjukkan surplus yang signifikan, memastikan proyek memiliki aliran kas positif. Jadi di sini total pendapatan, total pengeluaran, dan arus kas bersih sama dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu cash inflow dan outflow. Selanjutnya itu bagian B atau poin B, perhitungan NPV, IRR, PI, dan BEP. Di sini ada net present value NPV, tingkat diskontonya sebesar 20%, dan NPV-nya 14.848.189.000. Jadi ini positif dan proyek ini sungguh sangat layak untuk dijalankan.
Yang kedua itu internal rate of return IRR. Hasilnya 69,38%, lebih besar dari tingkat diskonto 20%. Dan yang ketiga profitability index atau PI. Jadi PI ini besar dari 1 dengan nilai rasio 1,56 dan menunjukkan proyek menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya modalnya. Yang keempat, break even point (BEP). BEP tercapai dalam 2-3 tahun dari masa proyek dengan penjualan villa tahap 3. Dan yang kelima, modified internal rate of return atau MIRR. Tingkat bunga pendanaannya 20% dan bunga reinvestasinya 15%. Dan MIRR-nya 33,42% dan menunjukkan proyek dapat diinvestasikan kembali. Serta yang keenam, cost of capital atau COC, yaitu 25,76%. Jadi lebih kecil dari MIRR dan memastikan efisiensi biaya modalnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk kepada bagian 4, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Poin A, kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis kelayakan yang kita lakukan, yang pertama itu total pendapatan proyek yaitu 190.772.079.000 rupiah. Yang kedua itu total biaya proyek 121.493.750.000. Yang ketiga NPV positif sebesar 14.848.189.000. Yang keempat IRR jauh di atas tingkat diskonto 20% yaitu 69,38%. Yang kelima profitability index menunjukkan rasio itu lebih dari 1, memastikan proyek menguntungkan. Dan keenam MIRR sebesar 33,42%, lebih besar daripada COC 25,76%, menegaskan proyek memiliki prospek investasi ulang yang sangat baik. Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan dan menjanjikan keuntungan finansial yang signifikan. Dan poin yang B itu rekomendasi. Yang pertama itu untuk investor dan pengembang. Jadi proyek ini direkomendasikan untuk dilanjutkan mengingat potensi keuntungan yang sangat besar dengan nilai net profit yang mencapai 35.202.956.100 rupiah. Yang kedua itu untuk pembeli. Harga lahan dan villa yang ditawarkan kompetitif dibandingkan wilayah lain seperti Cipanas dan Bandung. Jadi memberikan nilai lebih untuk investasi properti. Yang ketiga untuk pemberi kredit. Meskipun debt equity ratio cukup tinggi sebesar 45,33%, arus kas proyek yang positif menunjukkan kemampuan membayar utang yang baik. Baiklah, itulah hasil paparan terkait studi kelayakan investasi yang kita lakukan terhadap Cyathea Rangga di daerah Jawa. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau tambahan silahkan diketik di kolom komentar. Saya akhiri, bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.